Ya, baik. Jadi mengapa kita harus belajar ilmu manajemen ini? Siapa sih yang membutuhkan manajemen gitu ya saat ini ya? Kenapa kita harus susah-susah? Karena seperti kita ketahui bahwa dokter gigi itu kan kebanyakan skill. Nah, kenapa kita harus mempelajari manajemen? Kira-kira selain yang tertulis di sini, apa yang menyebabkan menurut Anda kenapa manajemen itu penting gitu ya? Kira-kira mengapa? Mengapa dokter gigi nggak cukup hanya pinter di dalam skillnya sehingga laris gitu? Ada yang bisa jawab? Oh ya, saya catat. Kalau ada yang aktif selama perkuliahan akan menambah poin ya. Nanti sebutkan nama nomor mahasiswa. Mbak, saya catatnya. Selamat siang dokter, saya akan menjawab. Ya, sebentar, sebentar, Mas, sebentar. Saya tidak bisa melihat Anda karena yang di sini setting ininya nggak bisa, tapi Anda sebutkan nama dan nomor, Mas. Mas siapa ini? Iya dokter. Saya Galih Patria dengan Oh, NIM ini 442121 Galih Patria, ya, saya bisa melihat Anda. Galih Patria 44211 ya. 2121 dokter. Oh iya, itu ada 42121. Iya. 442121. Oke, kuliah Menkes. Oke, bagaimana, Mas? Jadi manajemen ini, menurut salah satu buku yang saya baca, fungsi dari manajemen adalah membuat suatu individu, baik itu sebagai dokter gigi maupun sebagai organisasi seperti rumah sakit, untuk dapat masuk ke dalam pasar, bertahan, dan melakukan ekspansi pasar. Jadi diharapkan dengan adanya manajemen itu, tercipta suatu proses yang efektif, baik itu dari cost, produk, proses maupun people. Seperti itu, dokter. Oke, baik. Terima kasih jawaban yang bagus, Mas Galih. Jadi tadi ada kata kunci tadi ya, selain efektif, efisien itu adalah hal yang sudah biasa, tapi yang penting adalah sustain. Jadi bagaimana Anda juga praktek ya misalnya, karena sekali lagi siapa yang membutuhkan ini bukan hanya organisasi loh. Menurut saya individu juga perlu kan. Manajemen yang perlu bagi individu itu apa contohnya? Ada yang bisa membantu saya? Selain untuk tadi rumah sakit ataupun klinik atau yang lain, tapi sebetulnya manajemen ini juga kita butuhkan secara individu. Apa kira-kira contohnya? Mengapa kita butuh? Ada yang lain? Tuh, dapat tambahan poin 2 Saya kalau mungkin digabung nanti. Ya, gimana? perkenalkan nama saya Fevi dengan NIU 4452 di Jawa. 45372 ya? Iya, Mm-mm. menurut saya pentingnya manajemen pada individu untuk membuat hidup lebih stabil dokter sehingga misal kita memiliki manajemen waktu yang baik, kita dapat menata kehidupan lebih baik, jadi tidak ada sesuatu yang bertabrakan satu dengan yang lainnya begitu dokter. Oke, jadi untuk membuat kestabilan gitu ya Anda tadi ya. Berarti kalau nggak paham terus nggak stabil gitu. Ya, Jadi sebetulnya lebih untuk teratur dokter. ya lebih teratur, lebih bisa memanage. Artinya manajemen waktu juga ada kan. Oh, saya mau kuliah jam 10. Berarti saya harus mandi paling lambat setengah 10 kan gitu ya. Kecuali yang mandinya lama. Berarti kan Anda harus mandi, Anda harus siap, Anda harus ini. Nah, itu manajemen waktu. Selain itu juga manajemen waktu ini sebetulnya Anda itu menata diri Anda sendiri. Menata itu apa? Sekarang Anda semester 4 ya. Kalau Anda lulus, ya kan, itu kira-kira tahun berapa? Berapa tahun lagi kira-kira? 4 tahun, 5 tahun? 4 lah ya. 4 optimis gitu. 4 tahun lagi berarti tahun 2025. Apa yang terjadi nanti pada tahun 2025? Artinya apa? Di masa mendatang, ya kan, bagaimana dengan distribusi dokter gigi?
dokter gigi ini rasio di Indonesia ya, kalau saya boleh share nanti pada perencanaan minggu depan lah saya singgung. Itu sebetulnya rasionya ini sudah memenuhi. Tetapi, nah, penyebarannya itu sangat jelek. Mungkin 80% ini ada di Jawa. Di luar Jawa sangat sulit. Jadi harusnya sebelum Anda memutuskan masuk ke dokter gigi, Anda sudah berpikir kalau Anda mempunyai sense of management. Manajemen itu kan sebetulnya pengaturan. Nah, Anda mengatur Anda sendiri gitu. Ku tahu yang ku mau. Nah, itu apa ya slogannya iklan apa ya? Ku tahu yang ku mau. Artinya, apa Coca-Cola ya zaman dulu ya. Artinya begitu Anda masuk ke dokteran gigi, Anda harus sudah tahu gambaran masa depan Anda. Apalagi pada tahun 2025. Jelas praktek dokter gigi tidak seperti saat ini atau bahkan sebelum COVID. Kita tahu, Anda pun juga tahu saat ini praktek dokter gigi dengan adanya COVID ini banyak yang ambruk, ya kan? Kemudian juga banyak dokter gigi yang akhirnya, makanya kenapa saya masukkan manajemen praktek dalam COVID, karena ini sangat penting. Ya karena Anda nggak paham, hanya berpikir efisiensi, Anda mengabaikan prosedur-prosedur misalnya untuk pengendalian infeksi. Memang lebih mahal loh, praktek zaman sekarang ini jauh lebih mahal. Ke dokter gigi ini jauh lebih mahal. Nah, kalau Anda mau di Jawa, seperti di Jogja saja ya, misalnya. Saya mau di Jogja karena saya orang Jogja. Oke, Anda di Sleman. Sleman itu penduduknya paling berapa? 1,5 jutaan. Berapa dokter gigi yang di Sleman? Dulu saja sudah 600 lebih. Nah, Anda mau berjuang di situ. Berapa pangsa pasar yang akan Anda dapat? Berapa pendapatan yang Anda dapatkan? Sementara ya, JKN ini semakin kuat. Nah, untuk orang-orang saat ini yang mungkin golongan menengah ke bawah, kalau mereka butuh dokter gigi, ya saya pakai JKN aja lah. Karena kalau saya pakai JKN kan gratis, ya kan? Sementara kalau ke dokter gigi kan mahal, kecuali yang ke dokter gigi ini adalah untuk tindakan-tindakan estetik. Nah, jadi Anda berpikir nanti sampai pada SWOT analisis itu ke situ perlunya. Sehingga Anda besok bisa memutuskan apa yang saya mau kemana saya, itu sudah Anda pikirkan dengan saat ini. Ini sebetulnya bukan hanya saya ngomong ya, tapi ini adalah teori. Teori yang dituliskan dalam buku Tuhan inilah proposal hidupku. Jadi kita masing-masing, ya ini kebetulan karena lagi puasa jadi semi tausiah sedikit. Sih, bukan tausiah, tapi artinya Anda itu sudah tahu saya akan memilih jalur yang mana. Anda besok sudah kena internship loh, magang 6 bulan setelah lulus, karena ini sudah mau diuji coba kan 2021. Jadi kan itu pun harus Anda pikirkan. Kalau magang saya akan di mana, saya akan berkarir di mana. Kalau yang putra-putra sih saya sarankan beranilah keluar Jawa. Karena di sana penghasilan Anda bisa 3 digit. Apalagi kalau Anda menjadi dokter gigi spesialis di luar Jawa. 3 digit akan Anda peroleh saat ini. Tapi kalau Anda berkutat di Jawa, ya memang anget, dekat keluarga, dekat ini mungkin. Tapi pendapatan Anda nggak akan bisa segitu. Kecuali yang memang ya luck lah ya, lucky beruntung. Oke, jadi itu adalah makna manajemen bagi individu maupun bagi institusi. Nah, mengapa dibutuhkan? Tadi saya setuju, Mas Galih tadi bahwa mengatakan ini adalah untuk sustainabilitas. Tadi juga Feviani mengatakan bahwa ini adalah untuk keteraturan. Iya, itu kita butuhkan. Untuk menjaga keseimbangan antara tujuan yang saling bertentangan, antara keinginan dengan fakta. Jadi kita harus ada negosiasi. Negosiasinya kita cari jalan yang win-win, yang tengah.
Dan tentunya yang paling sangat umum adalah untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Contoh ya, Dek. Ini contoh nyata. Pertama kali saya masuk ke RSGM. RSGM seakan-akan baik-baik saja gitu ya. Karena sudah berjalan lama, baik-baik saja. Nah, begitu dibereskan farmasinya, obat-obat, karena obat-obatan sekarang, oh dokter A minta disediakan obat ini, oh dokter B minta disediakan obat ini, kan seperti itu dulu. Dibelikan. Tapi dibelikan ini laku berapa? Kita nggak tahu. Nah, waktu ini dibereskan, kerugian kita itu ratusan juta karena obat-obat expire. Jadi dokternya minta obat A dibelikan. Nah, dibelikan seberapa banyak? Sisa seperti itu. Nah, tidak didukung juga oleh sistem informasi. Ya. Jadi efisiensi efektivitas nanti pada tataran teknis ini. Nah, jadi sebetulnya definisi manajemen ini adalah suatu proses yang didesain dan dimaintain oleh suatu lingkungan di mana di dalam lingkungan tersebut ada kelompok individu yang bekerja di dalam satu grup. Dan juga tentunya kita harus memilih individu di dalam grup itu juga individu yang terpilih gitu ya. Artinya jadi orang yang satu visi, oh ya enggak, dia setuju enggak efektif efisien. Nah, itu yang kita ajak kerjasama. Dan juga di sini adalah manajemen is the process of getting things done through and with people and organization. Jadi harus bekerja dengan benar gitu ya, dengan suatu konsep yang baik tentunya, dan juga esensinya adalah bagaimana kita juga menggerakkan kelompok di dalam organisasi ini untuk mencapai tujuan kita. Ya, makanya ada yang mengatakan adalah aktivitas kerja yang melibatkan koordinasi pengawasan terhadap kinerja orang lain secara efektif dan efisien. Supaya organisasi jalan, orang-orang itu harus bekerja dengan baik. Karena kita supaya saling mensupport. Hasil akhirnya adalah organisasi ini dengan baik. Nah, di dalam fungsi manajemen sendiri ini sudah sangat sering ya. Yang paling simpel dulu adalah POAK. Planning, Organizing, Actuating, Controlling. Itu yang paling konsep yang tradisional awalnya. POAK. POAK itu 4 hal. Nah, tapi seiring dengan waktu, perkembangan manajemen ini sangat luas. Dan sangat bervariasi. Anda kok lihat teori-teori manajemen itu sangat luas, tapi saya tidak akan masuk ke teori manajemennya, tapi minimal 5 hal ini yang Anda pahami. Yaitu bagaimana kita merencanakan, nanti yang minggu depan kita bahas secara khusus. Perencanaan itu tentunya juga bagaimana kita harus tahu apa tujuan kita. Tujuan kita misalnya Anda besok mau praktek, tujuannya apa? Apakah semata-mata untuk mendapatkan uang? Atau tujuan Anda adalah untuk juga ada mengabdikan ke masyarakat? Atau tujuan Anda mungkin ingin eksistensi diri? Anda akan dikenal sebagai seorang dokter gigi. Ya, kemudian establishing strategi, artinya bagaimana Anda membuat suatu strategi yang menjamin tadi sustainabilitas. Jadi kalau menjamin sustainabilitas tentunya dalam perencanaan Anda, kecuali Anda yang beruntung sudah dilahirkan dari keluarga yang mampu. Karena modal praktek dokter gigi ini bukan angka yang kecil. Nah, bagaimana kita misalnya pinjam bank, kita harus bisa berhitung. Nah, keterampilan costing ini juga akan dilihat. Apakah Anda mau mengembangkan beli dental unit saja? Dental unit yang seperti apa? Karena dental unit itu mungkin ada yang dari harga mungkin 50 juta
sampai ada yang harganya 500 juta. Lah yang mana yang akan saya pilih? Nah, tentunya Anda harus melihat siapa pangsa pasar Anda, kan gitu. Supaya BEP, break even point. Kemudian organizing. Organizing itu prinsipnya adalah bagaimana di sini Anda membagi tugas. Siapa mengerjakan apa gitu. Intinya seperti itu. Jadi kalau Anda praktek, sekarang nggak boleh lagi loh dokter praktek itu single, hangabei gitu. Kita tahu bahwa di dalam konsep patient safety, dokter itu juga harus bekerja dengan mungkin four-handed minimal atau bahkan six-handed. Karena ini sangat penting, apalagi di dalam era COVID. Karena nggak mungkin menggunakan extra oral suction, menggunakan HVA, dan dokter giginya kerja. Nah, ini juga harus jelas pembagian. Kalau gitu nanti siapa yang memberikan apa itu namanya untuk promosi kesehatannya gitu. Promosi kesehatannya itu maksudnya setelah treatment kemudian dokter memberikan mungkin pemahaman mengenai minum obat, kemudian mungkin juga bagaimana untuk memaintain giginya. Nah, di situ tuh siapa gitu. Sementara dokternya mungkin masih menggunakan hazmat. Supaya efisien yang seperti apa? Staffing. Staffing di sini adalah termasuk bagaimana kita merekrut orang. Merekrut orang itu juga gampang-gampang susah. Karena orang ini akan mempengaruhi citra klinik Anda nantinya. Anda cari petugas pendaftaran, udahlah orang sekitar aja, kita bagus menggunakan orang sekitar karena mengurangi friksi. Tetapi orang itu ternyata nggak punya atau sopan santunnya kurang. Nah, itu akan mempengaruhi citra Anda. Walaupun Anda terkenal dokter yang baik, dokter yang skillful, tetapi ternyata petugas pendaftaran Anda tidak mendukung citra pelayanan yang baik. Kemudian juga leading atau directing. Ini juga termasuk bagaimana Anda memotivasi para karyawan dan juga mengarahkan kegiatan, mengajari kalau perlu. Gini loh caranya, Anda memberi contoh langsung. Anda memotivasi, pasti bisa. Nah, seperti apa? Dan yang terakhir adalah controlling. Ya, nanti mungkin Dr. Rosa juga akan berbicara mengenai controlling ini. Nah, mengapa juga kompetensi manajerial ini sangat penting? Ya, karena kita perlu juga mengetahui nanti saya itu punya kekuatan apa, saya punya kelemahan apa. Nah, kalau Anda sudah tahu apa kekuatan, kelemahan Anda, kemudian apa yang harus Anda lakukan, gitu. Jadi dengan kekuatan itu, apa yang harus Anda lakukan? Kemudian juga harusnya Anda itu punya suatu pengalaman. Pengalaman kerja untuk menjadi seorang leader yang sukses. Dia baik, tetapi dia bukan seorang leader. Seorang leader itu tadi ada ya kalau dalam SDM dia bisa memotivasi, bisa mendorong, kemudian juga bisa mengajari mereka gitu. Nah, nanti pada saat leadership mungkin akan dibahas. Kemudian juga Anda mungkin ingin suatu tantangan dengan yang disebut new learning opportunity. Nah, kalau gitu kira-kira oportunitas pada saat Anda lulus itu seperti apa? Kalau gitu saya lebih baik pilih kerja di praktek pribadi atau saya bergabung ke klinik. Nah, ini juga tentunya strateginya akan berbeda. Kemudian juga tentunya kalau itu suatu organisasi, organisasi kan nggak ingin mempunyai SDM yang waste lah ya, yang banyak nganggurnya atau kinerjanya kurang baik. Dan kita harus melihat globalization, deregulation, restructuring, dan new competitor and the complexity of running a business. Kalau dokter-dokter kita ya, ini bukan hanya dokter gigi, tapi termasuk dokter spesialis, nggak mau ditempatkan di luar Jawa, pemerintah akan membuka keran. Ya kan, Pak Jokowi pernah berseloroh,
Ya udah kalau nggak mau kita datangkan aja dokter-dokter. Dokter yang mau kerja di sini banyak ya, mungkin ya dari Cina, dari India, dari negara Asia saja itu banyak yang ingin kerja di sini. Walaupun dari ID ataupun PDGI masih mempersulit mereka masuk. Tapi tadi misalnya besok data pelayanan gigi, ternyata dokter giginya sudah jenuh, tapi tetap di luar Jawa masih kesulitan, berarti ya sudah kita datangkan aja dokter swasta tadi. Baik, jadi di dalam planning, organizing, actuating, controlling. Ya, tadi planning itu adalah bagaimana kita mendefinisikan juga sasaran kita siapa. Kalau tadi misalnya kita mau buat klinik atau kita mau buka praktek swasta. Kemudian bagaimana strategi pengembangannya. Klinik itu apakah tetap, kok klinik kan ada klinik pratama dan utama. Itu kita apakan ya kliniknya gitu. Bagaimana pengembangan ke depannya. Kemudian dalam organizing-nya apa yang harus diselesaikan. Intinya di dalam operasionalnya nanti itu kira-kira seperti apa. Apa yang harus diselesaikan dulu. Dan siapa yang mengerjakan. Ini yang paling utama. Kemudian actuating. Actuating di sini adalah melakukan interaksi dengan berbagai pihak. Actuating ini sebetulnya mirip dengan directing, dengan mengarahkan ya. Actuating di sini ya lebih banyak ke SDM, manajemen SDM. Dan terakhir adalah controlling, untuk melihat penilaian kinerja atau penilaian hasil kerja. Ya, jadi semuanya ini harus sesuai dengan tujuan organisasi kita apa gitu. Semuanya ini ngeling ke sana, menuju ke pedoman. Nah, step di planning ini mungkin kita bahas besok ya. Step planning saya lompati dulu. Nah, kemudian juga prosesnya. Nah, prosesnya di sini di dalam suatu organisasi tentunya kita juga melihat, mengidentifikasi apa yang sudah dikerjakan dan apa yang mau dikerjakan untuk tadi mencapai tujuan organisasi. Kemudian juga bagaimana membagi tugas tadi. Jadi departmentalization ini adalah apakah kekhususan gitu ya. Oh ada misalnya bidang SDM, oh ada bidang sarpras, oh ada bidang keuangan, oh ada bidang perencanaan. Nah itu juga akan terkait dengan link atau bagan kerja struktur organisasi. Jadi bahan struktur organisasi sendiri di masa yang saat ini atau lebih modern ini, itu adalah kebanyakan horizontal. Tidak banyak hierarki ke bawah. Jadi langsung nanti dengan misalnya direktur atau ini langsung dengan divisi-divisi ini. Jadi mereka punya kesempatan untuk mengembangkan diri mereka sendiri. Ini yang merupakan organisasi modern. Dan juga kemudian menetapkan bahwa pengambilan keputusan itu bisa diambil siapa. Tadi misalnya, kalau itu adalah masalah-masalah teknis, nggak usah lapor saya lah. Tapi bisa dengan desentralisasi. Bisa di level mereka. Jadi ini sentralisasi, desentralisasi ini juga sangat tergantung pada bentuk organisasi tersebut. Dan juga bagaimana untuk mencapai koordinasinya. Nah, untuk staffing ini sendiri, itu definisinya adalah termasuk di sini training individual, jadi dari selecting and training individual for specific job function. And charging with them with the associate responsibilities. Jadi terus juga CPD-nya dikembangkan. Saya ingat dulu waktu saya di GMC, saya punya satu staff, dan staff itu awalnya saya rekrut karena dia itu dari penjaga kaki lima
yang di dekat GMC. Anda tahu kan di GMC di situ, di kaki 5 Jakal itu kan banyak. Dia itu hanya salah satu staf yang cuci piring di situ. Tapi karena sering mengantar pesanan kita ke GMC, kemudian ya sering ngobrol dan akhirnya dia dikenal juga kita. Dia lulusan SMA dari luar Jawa, sudah boleh dikata entah yatim piatu, entah gimana, dia nggak punya keluarga sehingga ini. Tapi saya lihat kemauannya itu cukup tinggi, sehingga saya berikan dia kesempatan untuk di GMC. Dan ternyata juga setelah sekian lama gitu ya, setelah tahun ketiga saya baru tahu bahwa dia ternyata punya interest dan juga terhadap ini apa ya, program-program internet yang kalau buat leaflet, buat undangan itu program apa saya nggak tahu. Sehingga terus dia saya sekolahkan di teknik elektro itu. Bukan sekolah jenjang formal, kursus. Tapi kursusnya cukup lama, 3 bulan. Setiap sore gitu. Dan setelah itu dia jadi sangat pintar sehingga kita membuat leaflet atau apa semuanya adalah Mas Dudi ya, tapi sekarang dia almarhum karena kena penyakit ini juga sehingga dia meninggal muda. Tapi maksudnya betapa saya ingat dan kita kalau bisa mendidik orang yang tadinya tidak bisa apa-apa menjadi orang skillful ini yang betul-betul ada suatu kebanggaan gitu. Nah, yang kedua juga bagaimana kita memperkerjakan orang di dalam organisasi. Ya, ini yang disebut juga dengan workforce. Jadi training diberikan, jadi SDM itu kalau masuk nggak cuma didiamkan, tapi harus kita kembangkan. Ya, kemudian di dalam hal directing atau leading di sini adalah bagaimana kita memberikan positif dan dynamic leadership. Positif dan dynamic itu tentunya bagaimana kita mau mengajari. Nah, jadi makanya seorang leader di dalam manajemen kesehatan, dia tidak hanya seorang manajer yang paham manajemen, tapi dia juga harus punya skill-nya. Skill yang terkait dengan kedokteran gigi. Ada kemampuan skill, kemampuan human, ini penting, bagaimana dia memahami sama manusia, dan juga kemampuan manajerial. Ini, oh iya, kendala device. Oke, bagi Maharani dan Cendana mematikan device. Oke Mbak, nggak apa-apa. Ya, kemudian memberikan kesempatan yang seluas mungkin pada SDM tersebut. Dan juga kemudian memberikan motivasi dan kemampuan untuk ya komen itu lebih untuk menyuruh, untuk mengarah ya kalau komen itu bukan mengarahkan ya, tapi untuk ya seperti menyuruh lah, menyuruh seseorang itu melakukan sesuatu dengan benar. Ya, controlling ya nanti yang juga oleh dokter memberikan feed forward control. Jadi nanti ada yang disebut ada yang feedback, kalau feed forward itu jadi di sini sebelum dilakukan kontrol biasanya ada yang disebut dengan preliminary atau preventive control. Misalnya melihat kesiapannya. Sudah benar nggak alat-alat yang digunakan? Misalnya kita mau mengevaluasi kinerja dokter ataupun koas yang bekerja di RSGM. Nah, prasyarat awalnya, dan tata punya kalau maksud dengan preliminary dan preventive control. Kalau adalah suatu kontrol yang berjalan pada saat mengerjakan aktivitasnya. Nah, concurrent control ini dimaksudkan agar mereka tetap bekerja dengan baik sesuai dengan quality atau standar. Jadi concurrent ini
pada saat mereka bekerja, on the job training, mengerjakan pasien, ya kita lihat waktu mengerjakan pasien seperti apa. Yang terakhir adalah feedback control. Feedback ini sebetulnya mengontrol yang seringnya adalah setelah pelayanan itu dilakukan. Mungkin nanti kalau evaluasi program mungkin ya, nanti coba di dokter dilihat apakah itu kebanyakan feedback control. Gunanya adalah untuk memperbaikikan masukan tentunya. Oke, sebelum saya jalan, ada pertanyaan dari Anda? Tidak ada pertanyaan? Ada nggak yang lain? Biar Anda juga nggak ngantuk. Ini karena jam-jamnya jam-jam gawat, nggak ada yang bertanya. Sebentar. Gimana nih ya? Saya yang akan bertanya. Alvin Lana Gusti, ada? Alvin Lana Gusti ada? Dokter, saya Nah, coba masuk ke RSGM jadi susah implementasinya. kalau setahu saya setelah ada ujian topik maupun pembelajaran itu ada kuesioner, Dok. Jadi dari kuesioner itu bisa didapatkan feedback untuk feedback kontrol untuk memperbaiki manajemen di dalam pembelajaran, Dok. Begitu, Dok. Kan kita nggak berbicara hanya pada kontrol dalam pendidikan. Gambarannya seperti apa? Kalau untuk gambaran besarnya ya, Dok. Iya, contoh tadi dengan menggunakan planning, organizing, tadi itu seperti apa? Kalau dalam pendidikan. Kalau planning mungkin dari jadwal pembelajaran, Dok. Dari saya mengajar, di menunjuk siapa perbabnya, terus Bukannya di planning. Oh, iya. Kalau organizing, kalau organizingnya kira-kira apa? Organisasi dosen yang mau masuk kelas, Dok. Atau mahasiswa yang ingin masuk dalam suatu pembelajaran. Iya, sebetulnya organizing itu kan pada saat kuliah itu sendiri berjalan. Misalnya di dalam organizing misalnya adanya absensi, kemudian juga di dalam situ mungkin ya kalau harapan kita misalnya nggak online berarti dia menyiapkan misalkan ada mic tuh kalau di kelas. Nah, mic berjalan dengan baik, ya mengorganising, kemudian mengatur tempat duduknya dengan baik, kan seperti itu. Ya. Tadi, jadi implementasi manajemen itu sangat luas. Kalau untuk directingnya gimana kira-kira? Cendana Sima, untuk directing gimana? Cendana
Sima? Ada nggak Cendana Sima? Cendana? Nggak ada? Kok bisa nggak ada? Nomornya 4144. Halo dokter. Iya, iya gimana Mbak? Mohon maaf tadi pertanyaannya Loh, gimana ya ada dokter? Anda di Soalnya mana toh Mbak tadi? di, di rumah, cuman lagi bermasalah dok, suaranya Di putus-putus. pertanyaan Alvin Anagusti yang sudah, jadi tinggal meneruskan itu. Kalau putus-putus kenapa Anda nggak bertanya tadi? Anda posisi di mana toh Mbak? Di mana rumahnya? Di Jogja, di kosan. Iya kan sebetulnya kalau Jogja juga ya Anda harus menyimak gitu ya. Baik dokter. Oke, yang berikutnya mungkin Agnes Stevinia. Ya dokter. Ada Ada dokter. gimana kira-kira tadi? Bagaimana? Untuk kita bicara konteksnya kan pendidikan. Directingnya gimana? Kalau directing mungkin kalau kayak ada PJ topik gitu nggak dokter ya? Jadi dia PJ-nya yang kayak mengatur jadwal-jadwalnya begitu. Ya. Ya, PJ topik ataupun misalnya ini tadi kelompok, nah kan terus akhirnya membagi tugas di dalam kelompok kan gitu. Anda cari makalah, Anda buat ini kan gitu ya. Nah, itu yang disebut juga dengan directing tadi. Oke. Baik. Ya, tadi sekalian saya agak ngecek mahasiswa yang hadir. Jadi kalau yang ini sebetulnya sumber daya dengan tujuan efektif dan efisien. Oh ya, efektif itu apa ya? Bondan Setioko. Kalau kita bicara efektif dalam pelayanan kesehatan itu maknanya apa ya? Bondan? Iya. Nanti itu menyelesaikan aktivitas dengan benar dan secara langsung dorong tercapainya tujuan. Melakukan aktivitas dengan benar, ya kan? Dengan benar sehingga kalau dia benar itu is right. Jadi dia melakukan dengan benar. Kalau dia benar ya akan baik gitu. Oke, good. Output sekecil mungkin. Juga pengen hitung ya, apakah penggunaan, karena sekarang kalau di RSGM ataupun di praktek dokter kan harus menggunakan ruang tekanan negatif. Nah, apakah ruang tekanan negatif ini efektif? Efisiennya jelas enggak, karena mahal sekali biayanya. Membuat ruang praktek biasa dengan ruang yang bertekanan negatif. Itu pengalaman kami, satu ruang itu 50 juta. Untuk karena arah anginnya harus beda, kemudian AC-nya nggak bisa dengan AC yang biasa gitu. Nah, jelas nggak efisien. Tapi efektivitasnya gimana? Nah, pelayanan kan harus efektif dan efisien. Jadi kita nggak hanya melihat murahnya, kalau hanya murah, tapi ternyata dia tidak efektif, nah dokternya bisa ketularan, gitu kan? Nah inilah makanya tujuannya juga harus efektif dan efisien. Nah, kalau kita bicara organisasi pelayanan kesehatan sendiri, pelayanan kesehatan ini memang merupakan organisasi yang unik gitu ya. Karena outputnya sulit ditetapkan dan diukur. Sembuh itu yang seperti apa sih?
Apakah seseorang kalau habis mondok di rumah sakit pulang itu sembuh? Ya sembuh, tapi dia belum kantor. Karena dia masih lemes gitu loh, berarti kan belum sembuh. Terus definisi sembuh itu yang seperti apa gitu. Nah, ini bisa sangat subjektif, makanya dikatakan output sulit ditetapkan. Tapi kalau di bidang manajemen dari produksi tiap bulan. Kesehatan ini nggak begitu. Kesehatan kegiatan yang ditentukan oleh dokternya atau oleh faktor lingkungan dia, kemudian juga dari dianya sendiri, itu juga sangat mengatakan kalau dokter ini pasti berhasil, itu nggak bisa juga. Makanya ya kemungkinan, karena ada tiba-tiba kondisi yang menyebabkan misalnya menimbulkan komplikasi. Dan sebagian kegiatan di dalam pelayanan kesehatan ini sifatnya adalah emergensi dan tidak dapat ditunda. Ya harus di IGD gitu ya. Ya ada pasien jam berapapun kita harus langsung melek dan bekerja. Dan berikutnya adalah adanya sedikit toleransi untuk ambiguity atau error. Jadi error karena kan ya biasalah nggak masuk jadi harus suntik lagi, nggak boleh. Atau kemudian terjadi suatu perdarahan, harusnya nggak boleh, itu ambiguity. Nah, waktu awal sempat dilakukan anamnesa menggali keterangan dengan baik apa enggak. Nah, sehingga error ini masih operasi gagal pun dokter masih diterima kasih. Nah, gimana? Ya kan, misalnya operasinya gagal sehingga harus diulang lagi. Nah, itu pun masyarakat kita ini dengan diceritakan penyebabnya ini masih mau menerima. Dan kegiatannya membutuhkan tingkat koordinasi yang tinggi antar profesi. Makanya disebut dengan interprofessional collaboration. Jadi di situ dokter, perawat, apoteker, kemudian farmasi, ya farmasi itu apoteker, laboratorium itu saling atau sama spesialis gizinya kalau pasien rawat inap itu saling ketergantungan. Itu yang disebut tadi, makanya disebutnya adalah membutuhkan koordinasi yang tinggi antar profesi medis. Kemudian juga tadi anggota organisasi adalah para profesional yang biasanya lebih loyal ke profesi dibanding organisasi. Jadi kalau dokter gigi ya dia lebih loyal ke PDGI, dokter umum lebih loyal ke kolegiumnya misalnya. Dan efektivitas organisasi kontrol manajemen ini seringkali justru dipengaruhi oleh para dokter ini tadi. Apalagi di situ ada dokter spesialis yang terkenal, ya sudah direkturnya manut. Dan adanya dua jalur otoritas di banyak organisasi pelayanan kesehatan, misalnya ya kok rumah sakit punya Pemda, dia harus ke Pemda, dia harus ke ini Dinkes ya, ke Dinkes dia harus ini ataupun ke Kementerian Kesehatan. Puskesmas pun juga punya dua majikan, Pemda dan Dinas Kesehatan. Nah, ini menyebabkan kadang-kadang koordinasi dan akuntabilitasnya kurang jelas. Apalagi Pemda itu kan orientasinya non-kesehatan. Jadi misalnya, oh ini pelayanan gigi di puskesmas harus dibangunkan ruang tekanan negatif, harus ada ekstra oral suction. Nah, itu Pemda kadang-kadang nggak mau tahu, karena itu kan dana. Nah, sehingga mereka sulit lah. Kecuali ini adalah yang ngurusi orang kesehatan semua, mungkin nggak masalah.
Jadi kunci sukses organisasi pelayanan kesehatan ini sebetulnya yang paling utama adalah mampu memberikan pelayanan yang bermutu. Termasuk efektif, efisien kalau kita lihat definisi bermutunya WHO. Dan sustainability itu masuk di situ. Akses juga harus terjamin. Ini juga bisa diukur dari kepuasan pasien, efisiensi status kesehatan masyarakat. Oh, ini sudah. Oh, sorry. Ya. Oke, jadi mulai dari inputnya, money, material, machine, method, ya ini SDM-nya, terus keuangannya, kemudian mungkin sarana prasarananya, ini akan mempengaruhi di proses manajemen, dan ujung-ujungnya adalah kepuasan pasien. Ya, ini sebelum ke sini ada efektif, efisien, sustain, aksesibel gitu. Baik, mungkin ini yang bisa saya share.